ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Hari ini, minggu ini yang melayani adalah Miss Lydia, Sedoni, dan adik kita yang manis, Kalista. Yuk adik-adik, sama-sama lagi kita semangat menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Demikianlah Taurat Tuhan. Mari
Adik-adikku yang baik, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, yang artinya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian. Hari ini kita nyanyi lagu Ku Menang-Menang, ikut merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Iblis dikalahkan.
yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adikku yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan terlebih lagi jangan lupa siapkan hati dan pikirannya. Dan sebelumnya kita nyanyikan lagu Hosi Panguluh. Shalom anak-anak sekolah minggu, tetap semangat dan bersuka cita ya. Nah, adik-adik, persiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu hingga pagi ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah agar anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu ini masih bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, minggu lalu kita memperingati hari Paskah kan? Yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hore, Tuhan Yesus sudah bangkit. Bangkit artinya sudah mati tetapi hidup kembali. Adik-adik masih ingat kan ketika pagi-pagi sekali Maria dan perempuan lainnya datang ke kubur Yesus dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong. Dan malaikat Tuhan berkata kepada mereka, Yesus sudah bangkit. Dan mereka menyampaikan kepada para murid dan mereka tidak percaya. Bayangkan, orang yang sudah meninggal hidup kembali. Dan di saat itulah Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya kepada para murid. Para murid sangat ketakutan. Dan malam itu mereka berkumpul di satu rumah. Semua pintu dikunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka. Adik-adik bisa lihat kan betapa murid-murid sangat ketakutan. Tetapi meskipun takut, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus hidup kembali. Tapi sayang, pada saat itu ada satu orang yang tidak hadir. Kalian pasti sudah tahu kan? Ya, Thomas. Ketika Thomas datang, para murid pun menceritakan kalau mereka melihat Yesus. Tapi Thomas tidak percaya dan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kasihan Thomas ya, dia tipe orang yang percaya kalau melihat sendiri atau melihat langsung. Padahal Thomas sudah sering melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus masih hidup bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus pasti sedih karena Thomas muridnya tidak percaya kalau dia sudah bangkit. Tapi walaupun Thomas tidak percaya, Tuhan Yesus tetap sabar. 8 hari kemudian, di tempat yang sama, Tuhan Yesus kembali menunjukkan kuasa-Nya. Di saat murid-murid, termaksud Thomas, sedang berkumpul dan semua pintu terkunci. Tiba-tiba, Tuhan Yesus ada di tempat itu dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Dan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Akhirnya Thomas percaya. Kemudian Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Adik-adik, di ayat yang terakhir, ayat yang 29, Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, Miss mau bertanya, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat Tuhan Yesus secara langsung, mendengar firman Tuhan secara langsung dari Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau kan? Tapi Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik mungkin tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita dapat melihat Tuhan Yesus lewat mata batin kita, secara rohani. Kita dapat merasakan kasih Tuhan dengan hati kita. Bagaimana caranya, Miss? Kita melihat kasih Tuhan melalui ciptaannya yang sangat indah. Di pagi hari, kita dapat melihat matahari yang menyinari bumi. Dan pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Kita juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui orang tua kita yang merawat kita dari bayi, masih kecil hingga dewasa. Papa dan mama kita selalu menjaga kita dan berusaha memenuhi segala kebutuhan kita.
kita juga dapat merasakan kasih Tuhan Yesus melalui teman-teman kita. Kita juga harus menjadi teman yang baik ya terhadap teman-teman kita. Kita juga dapat merasakan kasih Tuhan Yesus pada saat kita sakit melalui dokter yang merawat kita. Karena dokter atau para perawat diberikan Tuhan kepada kita pada saat kita sakit. Nah, adik-adik, mulai saat ini kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat secara langsung. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang percaya, dan anak-anak yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Walaupun kami tidak melihat Tuhan Yesus disalib, tapi kami percaya Yesus telah mati untuk menebus dosa kami. Walaupun kami tidak melihat kubur-Mu yang kosong, tapi kami percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup, berkuasa, dan dahsyat, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi negara kami, Indonesia. Kami berdoa, memohon, dan percaya Tuhan pasti menolong negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga banyak yang disembuhkan dan bertobat, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita mengumpulkan persembahan, siapkan uangnya, nanti pun kirim ke sintuannya masing-masing. Kita bernyanyi, sebelum kita tutup ibadah kita ini, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan
guru sekolah minggu HKBP Muria mengucapkan selamat ulang tahun mulai tanggal 5 sampai tanggal 11 yang merayakan ulang tahun. Dan tetap kita sehat selalu. Dan untuk adik-adik yang lagi ujian, semangat, tetap belajar dan mudah-mudahan semua nilainya bagus. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.